Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Astaghfirullah min qawli bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidhi unqumi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Da'a ilallahi falmustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghayri munfasimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Hadratul ulama wa hadratul jamaah musalla al-muhajirin yang semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengawali taklim pada kesempatan malam ini, kita mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, semua orang yang telah berjasa berbuat baik kepada kita. Kita doakan anak cucu keturunan kita semoga semua dijadikan saleh, salihah, keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, rezeki kita rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan apabila ada yang sakit, mungkin jamaah kita, keluarga kita atau warga yang tinggal di perumahan Pilia ini, kalau ada yang sakit kita doakan semoga segera diangkat penyakitnya. Alhamdulillah wa ala khadratin nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jumu'atihi minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ayyana ma kanu. Khususul mu'allif hadzal kitab bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan bahasan ngaji kita dari kitab Nihayatuz Zain. Kemarin tentang sujud belum selesai. Masih ada beberapa hal yang belum kita bahas dari arkan shalah yang ke-7, yakni sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin alal jabhati wal yadaini war rukbataini wa atrafil qadamain.
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu, saya diperintah, an asjuda, untuk saya sujud, ala sab'ati a'dumin, dengan meletakkan 7 anggota badan, yakni alal jabhati, yang pertama jabhah, kening, jidat. Ini yang harus nempel ke masjid atau tempat sujud. Kemudian wal yadaini, kedua telapak tangan. Warrukbataini, dua lutut. Wa atrafil qadamaini, dan ujung telapak kaki. Berarti ada 7 yang harus nempel ke tempat sujud. Yang kening atau ini jidat nempel secara langsung tanpa ada penghalang. Sementara tangan boleh ada penghalang, semisal kaos tangan. Kalau dengkul udah otomatis pakaian kita. Lutut boleh tertutup atau terhalang, misalnya memakai kaos kaki. Sementara yang wajah, yang wajib nempel adalah jabhah. Jabhah itu kening atau jidat. Kemudian wayusannu, dan sunnah, dan disunnahkan wad'u anfin maksyufan ma'al jabhah, yaitu meletakkan hidung maksyufan, dengan terbuka alias tidak ada penghalang, ma'al jabhati, beserta atau bersama, bareng dengan jidatnya atau keningnya. Yang wajib nempel cuma jidat, sementara hidung dalam tulisan Imam Nawawi ini menempelkan hidung itu dihukumi sunnah. Kemudian wa akmalus sujudi, dan sempurnanya sujud, yaitu ayyukabbiro, diawali dengan membaca takbir, lihuwihi, karena turunnya badan. Karena kan berawal dari ketika iktidal, ketika mau sujud itu membaca takbir. Ini yang disebut dengan takbir intiqal, takbir pertanda perpindahan gerakan. Kalau takbir yang pertama itu namanya takbiratul ihram, sementara takbir yang selanjutnya sampai salam, pertanda perpindahan gerakan, itu namanya takbir intiqal. Takbir itu bila raf'i yadayhi, tanpa mengangkat kedua tangan. Karena dalam mazhab Syafi'i mengangkat kedua tangan ketika sholat yang dianjurkan atau yang sunnahkan cuma 4. Yang pertama ketika takbiratul ihram, mengangkat tangan itu hazwa mangkibaihi, sejajar dengan pundak. Sejajar itu kadang ada yang memahaminya itu ke atas, maka ketika takbir mengangkat tangannya sampai menyentuh telinga. Sejajar itu ada yang dipahami ke samping, maka ketika takbir mentakbirnya seperti ini. Ada yang sejajar itu dimaknai ke depan, maka ketika takbir Allahu Akbar, sejajar dengan pundak. Semuanya benar. Wong seandainya enggak ngangkat tangan pun enggak mengapa, enggak berpengaruh dalam sholat. Kemudian yang kedua, angkat tangan yang disunahkan itu ketika akan rukuk. Yang ketiga, ketika bangun dari rukuk. Kemudian yang keempat, ketika bangun dari rakaat kedua. Dari kita tahiyat awal untuk lanjut ke rakaat ketiga, itu sunnahnya angkat tangan. Selain di 4 posisi ini, angkat tangan tidak dianjurkan, termasuk ketika akan sujud. Jadi ayyukabbira lihuwihi bila raf'i yadayhi,
yaitu mengucap takbir karena turunnya badan dari i'tidal sampai ke posisi sujud tanpa mengangkat kedua tangan. Wa yad'u rukbatayhi wa qadamaihi thumma kaffaihi thumma jabhatihi wa anfihi ma'an. Ini Imam Nawawi, beliau menulisnya, mengajarkannya begini. Ketika kita turun untuk sujud, wa yad'u rukbatayhi, meletakkan lututnya terlebih dahulu. Sementara ada dalam kitab lain itu tangannya dulu. Nah terus kalau ada dua yang berbeda bagaimana? Ya kita yang nyaman bagaimana? Kalau nyamannya dempul dulu ya monggo, mau tangan dulu ya silahkan. Yang penting jangan kepala dulu. Kalau kepala dulu ya jerumuk, nyungsep ya kepala dulu. Kalau Imam Nawawi ini mengajarkannya yaitu wa yad'u rukbatayhi, meletakkan dua lututnya. Kemudian selanjutnya kaffaihi, telapak tangannya, tsumma jabhatihi wa anfihi ma'an, kemudian jidat, kening dan hidung secara bersamaan. Ini yang diajarkan Imam Nawawi. Maksyufataini hadwa mankifaihi nashiran asabi'ahu madmumatan lil qiblat. Sementara antara lompat bacanya lompat. Nasiran asabi'ahu madmumatan lil qiblat. Ketika kita sujud, yaitu dengan meletakkan telapak tangan itu sejajar dengan pundak. Jadi ketika sujud kan begini Pak ya. Ini dan ini sejajar ke bawahnya ini. Jadi jangan sampai mekangkang habisin tempat, jangan sampai ke depan kayak orang sedeku, kayak kelinci tidur. Kelinci kan begini ya. Nah, jangan sampai begitu. Jadi kakinya, tangannya ini agak begini. Berarti biar kelihatan gagahnya. Kalau dalam kitab Fathul Qorib itu ada gerakan yang sedikit berbeda antara laki dan perempuan ketika sujud. Kalau laki-laki agak ini, anak ini direnggangkan biar kelihatan laki-laki gagahnya. Kalau perempuan sama perempuan dipepetin biar kelihatan feminimnya. Nah, sementara telapak tangan ini sejajar dengan pundak. Jangan terlalu ke depan kayak orang delosor. Indonesianya apa delosor ini? Ini loh Pak. Delosor kan namanya. Ininya ditaruh ke lantai kan delosor kan namanya. Indonesianya apa Pak? Indonesianya apa? Pak Ustaz, Indonesia delosor. Ya kalau sujud dan kita meletakkan begini, ini sejajar dengan ini loh. Ketika sujud, ini loh, ini dengan ini sejajar. Jangan sampai terlalu ke depan sejajar dengan wajah, atau jangan sampai ke belakang sejajar dengan ini bangkean. Bangkean ini Jawa. Oh apa ya? Pinggang. Ah ya Allah. Jadi ketika sujud ininya sejajar dengan pundak, jangan ke depan atau jangan sampai ke belakang. Apakah kalau ke depan atau ke belakang batal? Enggak batal. Hanya Imam Nawawi ini saya yakin udah meneliti hadisnya, cuman memang beliau dalam kitabnya ini jarang menyebutkan hadisnya. Hanya langsung barang jadi. Kalau hadis itu kan barang pokoknya, barang asalnya, apalagi Quran. Beliau mengatakan bahwa hadwa mankibaihi, yaitu sejajar dengan pundak, nashiran asabiyahu, dengan melebarkan jarinya, jadi tidak dikepel. Mazmumatan, dengan semua berkumpul atau agak begini, lil kiblati, dengan ke arah kiblat. Jadi kan begini ya sujudnya. Jadi enggak begini posisinya. Oh,
kayak kodok kalau begini ya, tangannya kan kodok begini ya. Jadi tangannya ke depan menghadap kiblat dengan ini sejajar dengan pundak. Ini yang diajarkan oleh Imam Nawawi. Wa ayyu farriqa qadamaihi, sedangkan posisi telapak kaki tidak nempel tapi agak renggang. Tapi jangan terlalu mengangkat. Tapi tidak nempel. Kalau perempuan memang dianjurkannya nempel, tapi kalau laki biar kelihatan gagah ketika sujud di telapak kaki kanan dan kiri tidak nempel tapi sedikit direnggangkan. Ini dalam sujud. Wa ammal mar'atu, adapun kalau perempuan, wal hunsa. Hunsa itu kalau dalam terminologi fikih seseorang yang punya dua alat kelamin. Hunsa. Dulu saya punya teman, beliau nyantri di Malang, memang pernah ketemu dengan orang yang punya kelamin dua. Cuman sekarang kadang hunsa itu dia maknai Laura, lanang ora wadon ora. Orang nyusahin. Kalau laki meninggal kan doanya gampang ya. Allahumma lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau perempuan Allahumma laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau yang begitu doanya gimana Pak? Allahumma lahu warhamha gitu. Nyusai. Ntar kalau nguburin apa nyolatin itu di ukuran pas kepala apa pas perut. Kalau laki kan imamnya sunahnya di bagian agak kepala, kalau perempuan bagian pinggang. Nah, kalau yang Laura tadi kaki. Kalau siang namanya Sobirin, kalau malam Sabrina. Siang namanya Indra, kalau malam namanya Indri. Ya Allah, naudzubillah. Nah ini dalam gerakan-gerakan sujud. Wa sunnah, dan sunnah fis sujudi, ketika kita sujud, qaulu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini sudah maklum lah. Ini hukumnya sunnah Pak. Mau dibaca mau enggak ngaruh dalam sholat. Tapi kalau dibaca tentu ada nilai plusnya. Semakin banyak dibaca, kalau dalam kaidah fikih itu disebut ma'aksara fi'la aksara fadla. Semakin banyak yang kita baca, tentu semakin banyak nilainya, tapi tergantung kondisinya. Wal akmalu, dan yang sempurna ayyakulaha thalasan, membacanya 3 kali, sudah umum sering kita dengar. Wal afdal, dan yang paling afdal, yang paling baik, limun faridin, bagi orang yang sholat sendirian. Wa imami qaumin, dan imamnya satu kaum, mahsurina radina bitakwil, yang sudah sepakat antara imam dan makmum dengan sholat yang agak lama atau panjang. Ayyakulaha khamsan fasab'an fatis'an fa'ifda asyara, maka yang terbaik bacanya boleh 5, 7, 9 atau 11. Itu kalau sholat sendiri. Atau ia jadi makmum tapi udah sepakat antara imam dan makmum, udah sepakat. Artinya di jamaah itu memang sholatnya lama. Nah, maka imamnya, makmumnya bacanya boleh lebih dari 3. Boleh 5, boleh 7, boleh 9, boleh 11. Itu kalau udah ada kesepakatan. Kalau nggak ada kesepakatan, kok imamnya bacanya sampai 11 kali, takutnya di belakang ada yang subhanallah, dikirainnya kok sujud gak bangun-bangun, subhanallah. Dan ini begini Pak, ini pernah ada pertanyaan, ini ibu-ibu, karena ibu-ibu biasanya kalau sholat id atau tarawih itu kan kebagian tempatnya kalau nggak di belakang di luar. Kebetulan mic-nya ini mati, mic yang dipakai buat imam ini mati. Lah ketika
sujud, kebetulan itu imamnya di sujud terakhir itu memang agak lama. Lah karena ibu-ibu di belakang kirainnya mau udah bangun ini Pak. Bangun, begitu dia bangun, Allah, ternyata imamnya masih sujud. Lah kalau seperti itu misalnya kita ngalami Pak, misalnya Jumatan kita ke bagian tempat paling belakang, sementara suara imam nggak begitu kedengeran, terus imamnya kok sujudnya lama, kita nggak biasa sholat di masjid itu kok sujudnya lama. Kemudian kita kalau sudah terlanjur bangun, misalnya dari sujud begini, udah Allah, udah bangun, jangan sujud lagi. Karena kalau sujud lagi itu seakan-akan seperti menambah rukun, maka sholatnya batal. Bisa menambah rukun, jadi sujudnya jadi 3. Lah terus ya udah tungguin aja. Begitu Allahu Akbar, lah kok udah duduk dengan sempurna, maka jangan sujud lagi. Terus lagi misalnya, biasanya kalau sholat taraweh yang malam ke-16 witir, malam ke-16 kan kunut. Lah kadang kan lupa imamnya Allahumma hdina fi man hadait. Lah orang itu karena mungkin tak lupa atau saking cepatnya dia langsung sudah turun dalam posisi sudah sujud. Ketika sudah turun begitu ya jangan balik ke atas lagi. Ya udah tungguin aja sambil sujud. Tungguin aja. Jangan balik lagi. Kecuali kalau baru hanya sekedar nunduk, belum sampai ke posisi sujud, silakan balik lagi. Tapi kalau sudah berada di posisi sujud, nanti kok dia balik lagi, kemudian nanti sujud lagi, nanti ya sama seperti menambah 1 rukun sujud lagi. Jadi sujudnya nanti jadi 3. Terus belum lama Pak, sekitar beberapa hari yang lalu. Ini ada jamaah yang ia itu nggak pernah ikut sholat subuh yang imamnya baca surah As-Sajdah. As-Sajdah. Ketika sampai ayat wahum la yastakbirun, ini kan sujud tilawah. Lah karena dia ini belum pernah ikut dan nggak tahu, dia ngiranya imamnya salah, langsung dia subhanallah, subhanallah. Tadinya kok imamnya nggak respon ya, malah sujud terus. Begitu langsung berdiri lagi, nggak ada rukuk, nggak ada apa. Begitu keluar, ini salahnya dia nggak konfirmasi ke imam, nggak konfirmasi ke jamaah situ, ngomong-ngomong keluar. Wah, saya nggak mau lagi sholat di masjid itu. Masuk sholat subuh 2,5 rakaatnya, bilangnya 2,5. Gara-gara habis wahum la yastakbirun langsung sujud, nggak pakai rukuk, dikirainya dia salah. Udah kadung ngomong sini, akhirnya dia kebetulan dia ngomong ke orang yang ngerti. Pak Haji, ini Pak Haji memang belum pernah sholat subuh atau sholat lain yang ada sujud tilawah? Nggak ada, setahu saya nggak ada. Setahu saya. Nah ini repot, makanya kalau kita ini misalnya mampir ke masjid untuk berjamaah, kok ada yang berbeda dari yang kita lakukan setiap hari, itu bisa jadi kita yang belum tahu. Seperti kasus itu tadi, dia yang belum tahu udah kadung woro-woro ke sono kemari, dia bilang wah masjid itu parah, itu beda sama kita. Masuk sholat subuh 2,5 rakaat. Gara-gara tadi itu pun ya karena tadi setahu saya. Nah itu yang repot. Makanya alangkah baiknya kalau memang kita nemu yang berbeda, kalau memang ada kesempatan dan waktu, konfirmasi langsung ke pengurus masjid atau ke imamnya, biar ada penjelasan. Jangan sampai udah kadung kita woro-woro ternyata kita yang belum tahu ilmunya. Sama kayak misalnya ada imam yang baca Fatihahnya kayak beda dengan kita, itu bisa jadi memakai qiraah yang lain. Kita yang kita tahu, qiraah yang kita tahu, ini kan kalau membaca Maliki Yaumiddin kan panjang. Tapi sementara qiraah lain itu membacanya pendek, Maliki Yaumiddin. Ada yang ghairil maghdubi alaihim. Kata kita karena nggak belajar, wah salah ini imamnya, salah kan. Padahal kitanya yang belum tahu bahwa
dalam membaca qiraah itu ada qiraah sab'ah, 7 macam bacaan yang kita tahu cuma baru 1, yang 6 belum tahu. Nah, ketika kita mendengar yang berbeda, misalnya kita berada di tempat lain, kita tamu atau kita mampir, kalau memang ada yang berbeda kita cari tahu, jangan terus langsung woro-woro bahwa masjid itu salah, masjid imamnya nggak ngerti, itu bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnah bis sujudi, sunnah dalam sujud tadi membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, yang umum ghaliban umrohnya 3 kali. Lah kalau sholat sendirian boleh lebih dari itu. Yang penting Imam Nawawi mengajarkan hitungannya ganjil, mau 5, mau 6, mau 5, mau 7, mau 9 atau 11. Atau memang ketika kita berjamaah, kita baca udah 3 kali, imamnya kok belum bangun, ya kita nambah lagi. Imamnya kita udah baca dapat 5, imamnya belum bangun, tambah lagi 2 lagi jadi 7. Lah kok belum bangun, ya tambah lagi. Belum bangun. Lah iya lah, kalau imamnya belum bangun-bangun, imamnya masih asik dengan sujudnya, ya wes kita yang nambah, daripada kita kalau nggak nambah bacaan kadang pikirannya malah kemana-mana. Ini imamnya ketiduran, ya nggak bangun-bangun. Maka lebih baik menambah bacaan. Tapi kalau bagi imam sempurnanya cukup 3, kecuali dengan kesepakatan makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi, dan seyogyanya, sebaiknya al-iktsaru memperbanyak minat doai, dari membaca doa fis sujudi, di dalam sujud. Ini tentunya kalau sholat sendirian, Pak. Kalau jadi imam ya kalau sambil sujud kok doanya panjang, ya tadi dikiranya ketiduran. Karena berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a ay fi sujudikum. Kenapa kita diperintahkan untuk atau diajarkan untuk doa ketika sujud itu? Karena ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu, aqrabu, yang paling dekat, ma yakunul 'abdu, posisi seorang hamba, min rabbihi, dari Tuhannya. Jadi posisi terdekat antara kita dan Allah itu wa huwa sajidun, saat kita lagi sujud. Maka fa'aksiru, perbanyaklah oleh kalian ad-du'a, untuk membaca doa. Ini tentunya kalau sholat sendiri atau kita sebagai makmum. Ketika kita sebagai makmum, kalau tadi misalnya kita nggak banyak doa, ya baca tasbih ditambahin. Kita udah baca 3 kali, kok imamnya belum bangun, ya wis baca doa. Misalnya ya doa-doa yang kita hafal, yang afdol, yang terbaik tentu doa yang diambil dari ayat Quran. Misalnya Rabbana atina, atau Rabbana dzolamna, atau Rabbana hablana, dan seterusnya. Nah itu karena berdasarkan hadis, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aksiru ad-du'a. Maka perbanyaklah doa, karena posisi terbaik seorang hamba dan Tuhannya dan Allah sebagai sang pencipta adalah posisi saat lagi sujud. Kemudian saya kutipkan dari kitab lain tentang fadilah sujud. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Inna ummati yauma idzin ghurran minas sujudi muhajjaluna minal wudu'i. Inna ummati, sesungguhnya umatku, yauma idzin, di suatu hari nanti, berarti ini di yaumul kiamat, ghurran, wajah bersinar, minas sujudi, karena efek dari sujud. Atau dalam akhir surah Al-Fath itu,
ya Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang membersamai Rasulullah, yakni tentu para sahabat. Makna tekstualnya sahabat, kontekstualnya berarti ya orang-orang yang mengikuti ajaran Rasulullah. Mereka itu asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap orang-orang kafir. Tegas itu bukan berarti keras asal ketemu main keras ya, enggak. Tegas sama keras kan beda. Ruhama'u bainahum, saling menyayangi antar umat Rasulullah. Tarahum, engkau melihat mereka itu ruk'an, rajin rukuk, sujud dan juga rajin sujud. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, mereka mengharap ridho, fadilah dari Allah dan ridhonya. Simahum fi wujuhihim, di wajah mereka terdapat min atharis sujud, bekasnya sujud. Lah, bekas sujud ini kan memaknai beda. Ada yang memaknai bekas sujud itu kalau jidatnya udah sampai bisa ireng. Kan ya memang bekas sujud, apa bekas dikeprok lah ya orang. Kan ya bekas sujud. Kalau karpetnya lagi begini Pak, cepetin Pak itemnya. Apalagi kayak saya ini kulit sensitif. Kalau karpetnya ada ini nih, apalagi yang karpet dulu yang hijau polos itu, kan kalau buat sujud panas Pak. Nah itu kalau saya Pak, ini karena saya kulit, termasuk kulit sensitif, itu kalau ditekan dikit aja, seminggu, dua minggu langsung bekasnya ireng. Tapi kalau karpetnya empuk, apalagi di masjid-masjid sekarang tuh karpetnya tebelnya segini, kalau buat sujud rasanya kayak ambles. Lah itu ya nggak bakalan ireng Pak di jidat, biar usek-usek nggak bakalan ireng. Ya kecuali kalau yang ireng bawaan aja ya. Ireng bawaan mas kejer bukan di jidat. Jadi ada yang memaknai memang asari sujud, tetapi kalau saya baca dalam kitab-kitab tafsir, asari sujud itu bukan itu. Walaupun ya wallahu alam terserah. Misalnya saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir, asari sujud itu adalah tanda-tanda kebaikan dari efek sujud yang ia lakukan. Bahwa sujud itu kan penggambaran apa ya? Penggambaran itu apa namanya? Bahwa ketika kita sujud, kita meletakkan anggota badan yang paling kita hormati dan paling kita muliakan, kepala. Meletakkan sejajar dengan telapak kaki. Sesuatu kalau dikerjakan atau di apa-apain dengan telapak kaki itu kan kesannya rendah atau hina. Misal kita ada barang kita ambil tapi dorong-dorong pakai telapak, pakai kaki, kesannya kan ya kotoran. Lah ini ketika sujud, badan yang paling kita hormati, wajah kita ini kan yang paling kita hormati, diletakkan sejajar dengan sujud. Maka asar sujud, efek dari sujud itu adalah orang yang walaupun ia saat itu berposisi sebagai kepala, saat di atas, gak sombong, wong suatu saat bisa turun ke tengah sejajar dengan lutut ketika kita rukuk, sejajar dengan pundak, kemudian bahkan bisa turun paling posisi bawah sejajar dengan telapak kaki. Itu yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir, mengutip makalah dari Imam Ali ibnu Thalhah dari sahabat Abdullah bin Abbas, bahwa asari sujud itu adalah perilaku keseharian yang menunjukkan efek dari sujudnya itu. Kemudian Imam Ibnu Katsir juga mengutip ucapan Imam Mujahid, seorang ahli tafsir, bahwa asari sujud itu adalah rendah hati, jauh dari sifat sombong. Lah kalau jidatnya ireng, sombongnya nggak keturunan ya. Atau misalnya dalam
tafsir Al-Baghawi, asari sujud itu dimaknai bahwa nurun wa bayadun fi wujuhihim yaumal qiyamati ya'rifuna bihi annahum sajadu fit dunya, bahwa itu adalah tanda bersinarnya wajah-wajah orang yang ahli sujud di dunia saat nanti di hari kiamat. Jadi asari sujud itu, kalau ada yang memaknai bekas sujud itu jidatnya ireng, ya wis monggo. Atau tapi kalau dari ulama-ulama ahli tafsir belum saya jumpai makna bekas sujud atau asari sujud itu jidat hitam, tetapi memaknainya adalah perilaku keseharian yang digambarkan dengan sujud, yaitu anggota tubuh yang paling kita hormati, paling kita muliakan, dan sebagai identitas kita. Ini kan wajah, ini kan identitas, foto KTP, foto SIM, foto macam-macam dia pakai ini. Nggak ada yang pakai dempul loh ya Pak. Identitas kita, tapi kita letakkan sejajar dengan telapak kaki. Itu makna dari asaris sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaminuha, dan yang kedelapan dari rukun salat, yaitu julusun, duduk, bainahuma, di antara dua sujud, wala, dan tidak, yutawwiluhu, memanjangkan duduk di antara dua sujud. Cukup ya membaca seperti yang sehari-hari kita baca. Di situ ada 8 permintaan kita kepada Allah. Itu kalau sholatnya santai Pak. Kalau taraweh tahu yang dibaca berapa. Kalau sholatnya kita lagi tumakninah santai kan 8 Pak ya. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. 8 ayo. Kalau sholatnya sholat harian. Kalau taraweh yang kebaca berapa? 2. Rabbi firli warhamni, udah lanjut ya. Dalam rangka ikuti jargonnya Pak JK, lebih cepat lebih baik. Kadang dia malah gak baca Pak ya. Mau baca gimana, belakang ada udah rukuk duluan. Lah kalau kita ngimami tempatnya begini gak kelihatan Pak. Kadang kan yang dindingnya keramik itu, yang keramik atau apa itu, yang kan kayak kaca kan. Kita baru duduk dia udah sujud, udah dulu ini kita imamnya. Wes, baca enggak. Tapi ya memang kalau ditanya enggak salah. Bukan enggak salah maksudnya, enggak batal sholatnya. Yang penting tumakninah. Ya kalau pelan-pelan ya dapat itu tadi, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Itu doa kan komplit Pak ya. Rabbi firli, ya Allah ampuni aku. Dalam sholat ini kita masih banyak salah, maka dalam sholat yolah kita minta maaf, selesai sholat yang kita minta ampunan. Yang diajarkan oleh Rasulullah selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, kan langsung astagfirullahaladzim. Logikanya orang kalau habis melakukan kebaikan ya alhamdulillah ya. Lah ini habis melakukan kebaikan kok di astagfirullah. Umumnya kita kalau habis melakukan kebaikan itu kan alhamdulillah. Alhamdulillah. Lah ini habis melakukan kebaikan disuruhnya malah astagfirullah. Karena bisa jadi dalam sholat kita ini, walaupun secara fisik, secara ragawi kita ngadep Allah, tetapi hati kita, pikiran kita madepnya kemana? Apalagi sholat zuhur yang lagi ninggalin kerjaan yang belum beres ya. Apalagi dari pagi misalnya kerjaan salah mulu, diomelin sama bos. Begitu sholat kan kepikiran mulu. Salah mulu tadi. Apalagi Pak Guru ya. Kebetulan hari itu dari pagi sampai siang ngajar murid yang Bandungnya naudzubillah min dzalik. Begitu sholat zuhur kan masih kepikiran anaknya siapa,
Dikasih makan apa kok bocah sampai badannya kayak gitu. Jadi makanya ketika walaupun fisik kita ngadep Allah, tapi hati dan pikiran kita nggak ngadep Allah. Lah makanya begitu assalamualaikum langsung astagfirullahaladzim. Sholat ngitungin sholat yang rakaatnya cuma 4 aja kadang keliru. Nah, kalau subuh 2 masih keliru ya terlalu. Tapi ya bisa jadi Pak ya. Kadang subuh malah nyawa belum nyatu. Masih kata orang kalau baru bangun tidur kan nyawa belum nyatu katanya. Sholat subuh masih ngantuk-ngantuk lah, wis. Dikiranya udah dapat 2 rakaat baru 1. Makanya ya langsung perintahnya astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi an kaffaihi qariban min rukbatayhi, yaitu dengan meletakkan 2 telapak tangan mepet dengan dengkul ketika duduk iftirash. Duduk iftirash itu duduk yang posisi duduk di antara 2 sujud. Kalau duduk tahiyat akhir yang kakinya diselonjorin ke samping itu namanya duduk tawarruk. Kalau duduk yang kaki kiri kita dudukin kayak seperti tahiyat awal terus duduk di antara 2 sujud, itu namanya duduk iftirash. Kalau duduk iftirash itu untuk tahiyat awal dan untuk tadi ini duduk di antara 2 sujud atau duduk sejenak atau disebut duduk istirahat dari rakaat pertama untuk ke rakaat kedua. Di rakaat pertama ketika habis sujud kedua sebelum kita berdiri, ini kan sunnahnya duduk sejenak atau disebut dengan duduk istirahat, atau memakai duduknya ini dengan duduk iftirash. Iftirash itu yang kaki kiri kita dudukin, dan ini posisi duduk yang paling susah bagi orang yang belajar sholat di usia yang sudah lanjut. Saya beberapa kali diminta ngajari orang yang mu'alaf di usia yang udah 40 sekian. Itu yang paling susah kan duduk iftirash dan duduk tawarruk. Kalau duduk begini mah biasa, dan yang duduk itu loh, duduk tahiyat awal dan duduk tahiyat akhir susah kalau nggak biasa. Kemudian qailan dengan membaca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 doa yang kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tasimuha, dan yang ke-9 tuma'ninatun fi kullin, yaitu tuma'ninah fi kullin, di dalam setiap rukun. Artinya fir rukunil arba'ati, yaitu rukuk, iktidal, 2 sujud dan duduk di antara 2 sujud. 4 rukun ini wajib ada tumakninah, karena tumakninah ini termasuk rukun sholat. Secepat-cepatnya sholat taraweh tetap jangan sampai tertinggal tumakninah. Lah tumakninah itu apa? Tumakninah itu kita diam sejenak, hanya seukuran mengucap tasbih sekali, subhanallah, udah cukup. Misalnya kita rukuk, plek, kemudian baca subhanallah sekali, terus bangun lagi, berarti tumakninahnya sudah. Tapi kalau yang di tayangan YouTube sholat taraweh, itu kira-kira sujudnya ketika plek itu masih sempat gak ya baca subhanallah sekali? Kalau saya pernah otak-atik Pak, tapi otak-atik ya, wallahu a'lam, kita ngelihatnya di YouTube ya kan, nggak lihat langsung kita. Yang dulu di Jawa Timur apa di mana itu, yang 20 rakaat hanya 8 menit atau 9 menit. Itu pernah saya otak-atik Pak, bahwa kalau cuma 8 menit atau 9 menit itu 1 rakaatnya ketemunya cuma 19 detik. 1 rakaat ya Pak. 1 rakaat itu kan ada Fatihah, ada macam-macam itu cuma 19 detik.
Kemudian saya ngetes saya baca Fatihah tercepat yang saya bisa. Itu udah butuh waktu 11 atau 12 detik. Lah sisanya buat rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi. Apakah hanya butuh waktu 8 detik? Wah, alam lah ya. Wong kita lihatnya bukan langsung maksudnya, kita ngelihatnya di YouTube, wah itu bener, atau hanya orang untuk bikin konten supaya apa itu YouTube-nya ditonton orang, wallahu alam lah ya, kita nggak tahu. Tapi kalau memang bener begitu, ya itu hitung-hitungan saya, satu rakaat hanya 19 detik. Sementara yang saya bisa Fatihah itu masih butuh waktu antara 11-12 detik. Lah apakah 8 detik atau 7 detik cukup buat gerakan yang lain? Wallahu a'lam. Itu urusan dia. Yang penting kita ngaji fikih ini di rukun yang 4 itu, yaitu rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Di rukun yang 4 ini wajib adanya tumak ninah. Dan definisi tumak ninah itu adalah kita diam sejenak seukuran selama orang membaca tasbih sekali. Subhanallah. Membaca subhanallah ada 2 detik ada ya? Apa sedetik? Subhanallah. Cukup lah ya sedetik ya. Subhanallahnya doang. Nah gerakannya, nah kalau yang masih muda-muda lah ya, ada kalau udah sepuh gitu repot ya. Tapi wallahu alam lah. Kadang tapi yo imam itu kan terprovokasi sama jamaah ya Ustaz ya. Imam terawih kok takbirnya aja kadang disuudoni sama jamaah. Ya, coba misalnya ntar pagi imam terawih pakai lagu takbirnya doang. Allahu Akbar. Yakin makmum di belakang. Wah, lama nih, lama. Ini Pak Haji dapat ilmu dari mana? Ini imam terawih kok begini? Besok lagi kalau mau terawih lihat jadwal siapa hari ini? Kalau jadwal, aduh, nggak jadilah, balik pulang. Kalau nggak pindah ke musola lain, masjid lain. Kadang lama, sebentar itu tergantung relatif, tergantung kebiasaan. Saya pernah 2 hari berturut-turut dikomplain pengurus masjid. Pertama kali saya dikomplain, Pak, kecepetan. Lain hari, 2 hari, hari berikutnya kan pindah masjid satu lain lagi. Perasaan yang saya baca sama persis dengan yang sebelumnya. Dia bilang kurang cepat. Nah, kan definisi cepat ini yang mana sih aslinya? Yang satu bilangnya kecepatan, yang satu kurang cepat. Padahal yang saya baca ya sama, suratnya ya itu. Rata-rata orang tarawih di Indonesia ya itu. Terus saya ya biasanya emang begitu. Loh kok satu dibilang kurang cepat, satu dibilang kecepatan. Kadang ya definisi cepat itu tergantung kebiasaan masyarakat di situ. Saya pernah tarawih dapat 1 salam balik pulang di kampung mertua saya sendiri. Wah ya Allah, imamnya padahal udah sepuh. Saya tahu imamnya, tapi gerakannya nggak bisa ngikuti saya Pak. Dapat 1 salam waduh. Ini nggak beres, nggak kuat saya kalau ngikutin ini. Dapat 1 belum pulang, sampai ditegur sama mertua perempuan. Loh, kok belum kelar nggak pulang? Nggak kuat saya Mak. Mending saya sholat sendiri daripada begini ceritanya. Dan ya kondisi-kondisi kayak gitu di masyarakat kita ya memang kadang terjadi. Wa tasimha tumaninatun fi kullin minal arkanil arba'ati wallahu a'lam bissawab.